Pernah nggak sih kamu disuruh cetak pas foto dengan ukuran yang berbeda-beda? Misal 2 kali 3, 3 kali 4, atau 4 kali 6. Pasti kamu sadar deh, walaupun ukurannya berbeda-beda, tapi bentuk wajahnya akan tetap sama kan? Nah, itu sesuai banget loh dengan konsep yang akan kita bahas kali ini, yaitu kesebangunan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama menentukan hubungan antar sudut pada garis-garis yang berpotongan dan pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Yang kedua mengestimasi besar sudut. Yang ketiga menggunakan informasi mengenai sudut, pelurus, penyiku, sehadap dan berseberangan pada bangun datar untuk menyelesaikan masalah untuk sudut yang tidak diketahui. Selanjutnya menggunakan syarat kesebangunan untuk menentukan apakah dua segitiga sebangun, dan yang terakhir menggunakan syarat kesebangunan untuk menyelesaikan masalah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam konsep kesebangunan, kita akan membahas dulu nih tentang hubungan antar sudut, di mana materi ini pun masuk ke dalam bab kesebangunan Matematika kelas 7 Kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah sudut berpenyiku, yaitu hubungan antar sudut yang membentuk siku-siku, di mana jumlah dari sudut berpenyiku ini yaitu 90 derajat. Misal sudut A dan sudut B itu saling berpenyiku, maka jumlah dari sudut A dan B adalah 90 derajat. Contoh soal, berapakah besar sudut CBD? Karena sudut berpenyiku itu besarnya 90 derajat, maka 90 derajat dikurangi sudut yang telah diketahui. Jadi besar sudut CBD sama dengan 90 derajat dikurangi 65 derajat sama dengan 25 derajat. Yang kedua adalah sudut berpelurus, yaitu hubungan antar sudut yang membentuk sebuah garis lurus. Nah, jumlah dari sudut berpelurus ini adalah 180 derajat. Nah, contoh soal, berapakah besar sudut CDB? Karena kita ketahui sudut ADC adalah 150 derajat dan saling berpelurus dengan sudut CDB, maka sudut CDB sama dengan 180 derajat dikurang 150 derajat sama dengan 30 derajat. Yang ketiga adalah sudut bertolak belakang, di mana besar dari sudut bertolak belakang adalah sama besar. Contoh soalnya, berapakah besar sudut DOC? Karena diketahui itu sudut FOA adalah 45 derajat dan dia bertolak belakang dengan sudut DOC, maka besar sudut DOC sama dengan besar sudut FOA, yaitu 45 derajat. Nah, dalam hal ini juga sudut DOE akan sama besar dengan sudut BOA dan sudut EOF akan sama dengan sudut COB karena sama-sama bertolak belakang. Yang keempat adalah sudut pada dua garis sejajar yang berpotongan. Misalkan ada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Nah, garis yang memotong dua garis sejajar ini disebut dengan garis transversal. Maka akan membentuk beberapa sudut, yaitu yang pertama, sudut-sudut sehadap memiliki besaran yang sama. Lalu apa saja ya dari sudut di atas yang merupakan sudut sehadap? Yaitu O sehadap dengan S, P sehadap dengan T, Q sehadap dengan U, dan R sehadap dengan V. Sehingga besar sudut O sama dengan sudut S, sudut P sama dengan sudut T, sudut Q sama dengan sudut U, dan sudut R sama dengan sudut V. Yang kedua, sudut-sudut dalam berseberangan memiliki besaran yang sama. Yang mana aja sudut dalam berseberangan itu? Sudut-sudut yang di antara dua garis sejajar dan berseberangan, yaitu R, sudut dalam berseberangan dengan T, Q, sudut dalam berseberangan dengan S. Sehingga besar sudut R sama dengan sudut T, besar sudut Q sama dengan sudut S. Yang ketiga, sudut-sudut luar berseberangan memiliki besaran yang sama. Yang mana aja sudut-sudut luar berseberangan? Nah, sudut O merupakan sudut luar berseberangan dengan sudut U, dan sudut P merupakan sudut luar berseberangan dengan sudut V. Sehingga besar sudut O sama dengan sudut U dan besar sudut P sama dengan sudut V. Yang keempat, sudut dalam sepihak memiliki jumlah sudut 180 derajat. Yang mana aja sih sudut dalam sepihak itu? Sudut yang di antara dua garis sejajar, yaitu sudut Q dan sudut T merupakan sudut dalam sepihak, serta sudut S dan sudut R merupakan sudut dalam sepihak. Maka jumlah dari sudut T dan sudut Q adalah 180 derajat, serta jumlah sudut S dan R adalah 180 derajat. Dan yang kelima, sudut luar sepihak memiliki jumlah sudut 180 derajat. Yang mana aja sih sudut luar sepihak? Nah, sudut luar sepihak itu yang sudut P merupakan sudut luar sepihak dengan sudut
U, maka besaran sudut P ditambah sudut U sama dengan 180 derajat. Yang kedua, sudut O merupakan sudut luar sepihak dengan sudut V, maka besar sudut O ditambah sudut V sama dengan 180 derajat. Contoh soal, berapakah besar sudut K? Nah, diketahui dalam gambar itu sudut F itu besarnya 130 derajat. Maka langkah pertama yang kita lakukan itu menggunakan sifat sudut berpelurus, yaitu sudut F dengan sudut B merupakan sudut yang saling berpelurus. Maka jumlah dari sudut berpelurus itu kan 180 derajat, sehingga sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi 130 derajat sama dengan 50 derajat. Nah, karena sudut B sudah diketahui 50 derajat, yang kedua kita menggunakan sifat sudut-sudut sehadap, di mana B itu sehadap dengan J, sehingga J itu sama dengan 50 derajat juga. Nah, yang ketiga kita menggunakan sifat sudut dalam sepihak, di mana J dan K merupakan sudut dalam sepihak, yang jumlahnya itu sama dengan 180 derajat. Maka 180 derajat dikurangi 50 derajat sama dengan 130 derajat. Adapun cara yang kedua ini menggunakan sifat dari jajar genjang, di mana salah satu sifat dari jajar genjang yaitu sudut-sudut yang berhadapan merupakan sama besar. Nah, diketahui dalam soal sudut F itu sama dengan 130 derajat. Nah, sudut yang berhadapan dengan sudut F adalah sudut K. Maka kita bisa simpulkan bahwa sudut K itu adalah 130 derajat. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang kesebangunan. Apa itu kesebangunan? Dua benda dikatakan sebangun jika keduanya memiliki bentuk yang sama. Bentuk yang sama tuh kayak gimana ya? Nah, di sini ada syarat sebangun. Jadi dua benda dikatakan sebangun jika memenuhi semua syarat berikut. Yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, perbandingan sisi yang bersesuaian itu senilai. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Terdapat pas foto guansik A di mana panjangnya 3 cm dan 2 cm, dan terdapat foto guansik B dengan panjang 6 cm dan lebar 4 cm. Apakah kedua pas foto tersebut sebangun? Maka kita harus perhatikan dulu syarat dari sebangun. Untuk syarat pertama, apakah sudut-sudutnya bersesuaian sama besar? Nah, karena ini sama-sama bentuk persegi panjang, maka otomatis semua sudut-sudutnya pasti sama besar. Yang kedua, apakah perbandingan sisi yang bersesuaian senilai? Nah, di sini kita uji apakah panjang A berbanding panjang B sama dengan lebar A berbanding lebar B. Maka menjadi 3/6 sama dengan 2/4. 3/6 kita sederhanakan menjadi 1/2 dan 2/4 kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, nilainya sudah sama nih perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Maka kita bisa sebutkan pas foto A sebangun dengan pas foto B. Nah, notasi sebangun kita simbolkan seperti ini. Nah, bagaimana jika ukuran pas fotonya berubah menjadi seperti ini? Apakah masih tetap dikatakan sebangun? Mari kita uji. Karena syarat pertama sudah terpenuhi, maka kita akan menguji syarat kedua, yaitu panjang A berbanding panjang B sama dengan lebar A berbanding lebar B. Sehingga menjadi 3/4 sama dengan 2/3. Nah, keduanya tidak bisa disederhanakan lagi, sehingga kedua nilai tersebut tidak senilai dan dapat disimpulkan bahwa pas foto A tidak sebangun dengan pas foto B. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah foto ditempel pada selembar karton seperti tampak pada gambar. Di sebelah kanan dan kiri foto masih terdapat sisa karton selebar 3 cm. Jika foto dan karton sebangun, tentukan luas karton yang tidak tertutup foto. Nah, untuk mencari luas karton yang tidak tertutup foto itu dengan cara luas karton dikurangin luas foto. Luas karton sama dengan panjang dikali lebar karena berbentuk persegi panjang. Panjangnya 60 dan lebarnya 40, maka 60 dikali 40 sama dengan 2400 cm. Nah, untuk mencari luas foto, maka kita tentukan dulu lebar dan panjang dari foto tersebut. Nah, lebar itu 40 dikurangi 6. 6 dari mana? Karena sisa karton di sebelah kanan dan di sebelah kiri foto adalah 3 dan 3, maka 3 ditambah 3 sama dengan 6, 40 dikurangi 6 sama dengan 34. Nah, sedangkan panjang foto belum diketahui, maka kita menggunakan perbandingan dari kesebangunan, di mana panjang karton berbanding panjang foto sama dengan lebar karton berbanding lebar foto.
menjadi 60 berbanding X sama dengan 40 berbanding 34. Nah, X sama dengan 60 dikali 34 dibagi 40. X sama dengan 2040 dibagi 40 sama dengan 51 cm. Kemudian kita substitusi nilai-nilai tersebut ke dalam rumus luas persegi panjang karena bentuk fotonya itu kan persegi panjang. Maka panjang dikali lebar sama dengan panjangnya 51 dan lebarnya 34. 51 dikali 34 sama dengan 1734. Maka luas karton yang tidak tertutup foto sama dengan luas karton dikurangi luas foto. Luas kartonnya sama dengan 2400 dikurangin 1734 sama dengan 666 cm persegi. Dan yang terakhir adalah kesebangunan dua segitiga. Pada dasarnya, konsep kesebangunan dua segitiga ini sama dengan konsep kesebangunan pada umumnya, di mana harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua, perbandingan sisi yang bersesuaian itu senilai. Misalkan ada dua segitiga, yang pertama segitiga XYZ dan yang kedua adalah segitiga PQR. Buktikan bahwa kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Maka syarat pertama yang harus kita temukan yaitu sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, sudut X sama dengan sudut Q. Kenapa? Karena simbolnya sama, maka besarnya juga sama. Sudut Y sama dengan sudut P, dan sudut Z sama dengan sudut R. Maka syarat pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, kita ingin membuktikan bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Maka sisi XY berbanding sisi PQ sama dengan sisi YZ berbanding sisi PR sama dengan sisi XZ berbanding sisi QR. 3/6 sama dengan 5/10 sama dengan 4/8. 3/6 kan disederhanakan menjadi 1/2. 5/10 itu juga sama dengan 1/2. Dan 4/8 pun disederhanakan 1/2. Nah, nilainya semuanya sama, maka perbandingan sisi yang bersesuaian ini senilai. Sehingga syarat nomor 2 pun terpenuhi. Maka segitiga XYZ dan segitiga PQR adalah sebangun. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal kesebangunan dua segitiga, yaitu seorang anak tingginya 160 cm, berdiri dengan jarak 3 meter dari tiang lampu. Jika panjang bayangan anak 2 meter, maka tinggi tiang lampu adalah. Dalam gambar segitiga ini tuh sebangun dengan segitiga yang ini. Kenapa? Karena bertumpuk gitu segitiganya, jadi otomatis ini pasti sama sudut-sudutnya gitu. Selanjutnya, untuk mencari tinggi lampu, kita menggunakan informasi dari sisi-sisi yang bersesuaian. Tapi perhatikan dulu bahwa tinggi si anak dalam satuan cm tidak sama dengan jarak lampu kepada anak, itu kan satuannya meter. Dan jarak bayangan lampu pun dalam satuan meter, maka kita ubah dulu cm ke dalam meter. Sehingga 160 cm sama dengan 1,6 meter. Kemudian kita menggunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu tinggi lampu berbanding tinggi anak sama dengan bayangan lampu berbanding bayangan anak. Kita misalkan tinggi lampu ini X menjadi X per 1,6 sama dengan 3 ditambah 2 per 2. X sama dengan 5 dikali 1,6 dibagi 2. 5 dikali 1,6 itu kan sama dengan 8. Maka X sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4 meter. Maka tinggi lampu tersebut adalah 4 meter. Nah, itu tadi materi kita tentang kesebangunan. Jadi, kesebangunan itu bisa kalian bayangkan seperti saat kalian zoom in atau zoom out di HP. Tapi apa yang terjadi pada bentuknya? Bentuknya tetap sama kan, tidak berubah. Wajahnya, proporsinya tetap seperti semula. Nah, itulah yang disebut kesebangunan. Ukurannya boleh beda, tapi bentuk dan perbandingannya tetap sama. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. And thanks for watching.